Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan atau masih akan membawakan ya kisah dari Netrakala. Oh, kisah Bima. Di sini seru banget kisahnya teman-teman ya, semakin lama. Dan buat teman-teman yang suka membaca tuh wajib banget nih mengunjungi karya karsanya Netrakala karena kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman. Dan bisa juga di-follow atau diikuti Twitter dari Netrakala agar teman-teman bisa tahu terus ya cerita apa yang akan di-up selanjutnya. Dan juga buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Senandung tembang Jawa di kamar Mbak Maya. Kisah Bima. Mbak Maya di mana, Bude? Tanya Bima yang tidak melihat kehadiran Mbak Maya di meja makan. Mbak Maya katanya gak enak badan, Bim. Jawab, Bude. Kamu sehat, Bim? Karena terlihat muka Bima yang kusut, ia hanya mengangguk, tidak mau menambah beban pikiran budenya. Segera Bima beranjak. Ia pamit ingin melihat kondisi dari sepupunya itu. Tok tok tok. Mbak Maya, panggil Bima sambil mengetuk pintu kamarnya. Masuk aja, Bim, ujarnya. Saat Bima masuk, memang terlihat Mbak Maya sedang meringkuk di dalam selimut. Semerbak bau bunga melati juga tercium di setiap sudut kamar itu, mirip dengan bau yang muncul kemarin malam. Sakit, Mbak? Tanya Bima saat ia sudah duduk di pinggir dipan Mbak Maya. Iya, Bim, cuma demam, kecapean kali ya, ucapnya dengan nada serak. Namun berbeda apa yang dengan Bima rasakan. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan sakitnya Mbak Maya, dan itu masih berhubungan dengan kejadian semalam yang ia alami. Ya udah, Mbak istirahat aja ya, kata Bima sambil beranjak menuju pintu. Berjalan menuju pintu, dari ekor matanya jelas Bima melihat sosok wanita itu duduk di meja rias Mbak Maya. Kali ini dia sedang menyisir rambutnya dengan tangan dan bersenandung tembang Jawa yang membuat bulu kuduk meremang. Tidak tahu harus berbuat apa, Bima melanjutkan berjalan menuju meja makan. Pade udah berangkat ya, Bude? Saat sudah kembali ke meja makan. Pade libur hari ini, Bim, mau antar Mbak Maya ke dokter katanya, kata Bude yang sudah duduk di meja makan. Kamu nanti kalau Pade sama Bude belum pulang, panasin makanannya sendiri ya, Bim. Bima hanya tersenyum dan mengangguk memberikan isyarat kalau ia mengerti. Ya udah, Bima berangkat dulu ya, Bude, ujar Bima sambil menyalimi budenya. Perjalanan menuju sekolah masih sama saja seperti kemarin. Banyak angkot berseliweran tapi selalu saja penuh dengan penumpang. Duh, bisa telat ini, gerutu Bima saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 6:30 lebih. Dan benar saja, sudah 10 menit berselang, belum juga dia mendapatkan angkot yang menuju sekolahnya. Pak, tunggu Pak, terengah-engah Bima berlari sekuat tenaga menuju gerbang sekolah. Tapi sayang, gerbang tersebut sudah ditutup. Beberapa guru dan juga Pak Ogi sudah menanti mereka. Sudah jam berapa ini? Ucap salah satu guru BK yang mendisiplinkan murid-murid di sana. Ada 8 murid kali ini yang terlambat. Tentu saja seperti sekolah-sekolah lainnya, murid-murid yang terlambat pasti akan mendapat hukuman, baik secara langsung seperti push up atau membersihkan area sekolah. Kali ini ada yang sedikit berbeda. Terlihat Panji berdiri di salah satu barisan siswa yang terkena hukuman. Biasanya ia diantar jemput oleh orang tuanya atau sopirnya pas lambat, sehingga ia tidak pernah terlambat sekalipun. Tapi entah kenapa ada yang berbeda pagi ini. Memang dia sengaja terlambat atau tidak, ada rasa bahagia yang muncul dari dalam diri Bima saat melihat keberadaan dari Panji. Kita memang jodoh ya, Bim, ucapnya keras tanpa ada rasa malu sama sekali.
Mendengar itu semua, Bima hanya melirik dan berusaha untuk tidak kenal dengan Panji. Kalian itu sudah telat masih aja bisa bercanda. Hukuman yang pas buat kalian itu yang tidak tertib. Bersihkan toilet gedung 2 di lantai dasar ya. Perintah guru BK yang terlihat menyebalkan. Tidak melihat penolakan yang diberikan oleh Bima dan Panji, guru tersebut malah melenggang pergi saat sudah selesai mengabsen dan memberikan hukuman bagi tiap-tiap siswa. Dirasa percuma untuk komplain. Beriringan, mereka berdua berjalan menuju toilet gedung 2. Bim, kamu tahu nggak Bim? Toilet gedung 2 itu jarang dipakai. Pasti kotor, ujar Panji sambil menghela nafasnya. Udah, kerjain aja, gak usah berisik. Tugas Bima sebal, sudah semalaman suntuk ia tidak tidur. Di pagi harinya masih harus kerja ekstra membersihkan kamar mandi. Moodnya benar-benar kacau pagi ini. Sesampainya di sana, Bima sedikit ragu. Terlihat bangunan toilet itu sungguh mengerikan dengan bayang-bayang pohon Tanjung yang lebat. Suasana itu membuat Bima seketika bergidik, membayangkan apa yang ada di dalamnya. Kenapa sih Bim? Ayo buruan, ujar Panji yang sudah berada di mulut pintu toilet. Kamu ngapel aja Bim, aku nanti yang sikat kamar mandinya. Lanjut Panji yang bersikap sebaik, namun ternyata ada udang di balik batu. Dia meminta Bima untuk mengepel agar supaya pekerjaannya selesai terlebih dahulu, sedangkan Bima sedari tadi menguatkan mental, berusaha setenang mungkin jika dia harus melihat demit penunggu tempat tersebut. Sudah beberapa waktu mereka berdua mengosrek dan mengepel lantai kamar mandi. Beberapa kali pula Bima melihat ada tangan yang hilang muncul dari bak kamar mandi seolah sedang bercanda dengan adanya kehadiran Bima dan juga Panji. Mencoba tidak menghiraukan dan mengusir rasa takut, Bima mulai bersenandung untuk mengusir kegelisahannya. Bim, ngapain nyanyi-nyanyi? Pamali, jangan nyanyi di toilet, tegur Panji saat mendengar Bima bersenandung. Berisik kamu Ci, terusin aja udah kerjanya biar cepat kelar. Tugas Bima yang sedari tadi memperhatikan wanita yang sedang duduk di atas sekat pembatas toilet. Demi apapun, kedepannya aku tidak akan pernah menggunakan toilet ini, batinnya. Bim, suara kamu kok double ya? Ucap Panji tiba-tiba. Salah dengar kamu. Gila Bima yang memang sedari tadi tahu kalau ada sosok wanita yang mengikutinya bersenandung. Double Bim, kata Panji lagi sambil terdiam dan mendengarkan dengan cermat. Kemudian dia mencoba berbicara. Siapa tahu memang ada gaung di toilet itu, tapi tidak ada gaung yang muncul dari sisi manapun. Heran, Panji memandangi Bima dengan tatapan penuh makna. Ayo Ci, ujar Bima yang setengah panik. Sengaja ia menarik tangan Panji dan berlari meninggalkan toilet tersebut. Nah apa sih, kata Panji yang masih ngos-ngosan. Ke kantin aja, ngapain kita lama-lama di sana? Gila Bima. Sedangkan Panji yang tidak bisa melihat apapun hanya bisa mengikuti kemana Bima mengajaknya pergi. Berjalan, mereka berdua menuju kantin sekolah. Untungnya banyak siswa yang sedang melakukan kegiatan olahraga, yang beberapa dari mereka masih menggunakan pakaian OSIS. Jadi tidak ada yang menyadari kalau Bima dan Panji sedang menjalani masa hukuman. Jangan di situ, di sini aja. Sekali lagi Bima menarik lengan Panji. Kenapa sih? Panas Bim di sini. Tukas Panji marah. Kamu itu lama-lama aneh Bim. Serius, kenapa sih? Udah, nanti aku ceritain. Tapi jangan di pohon itu, ujarnya. Merasa aneh dengan sikap Bima sedari kemarin, Panji berniat untuk mencecar Bima setelah ini. Jadi kenapa? Dari kemarin loh, kamu itu kelihatan aneh Bim, tanya Panji. Bima tidak menjawab pertanyaan Panji. Ada jeda beberapa saat, tidak ada percakapan yang muncul. Bima masih mempertimbangkan untuk bercerita atau tidak kepada sahabatnya itu, sehingga ia menghela nafas panjang. Kemudian Bima menceritakan kembali apa yang sudah dilaluinya beberapa hari ini. Serius kamu? Ujar Panji yang masih tidak percaya dengan apa yang Bima katakan. Bener kan? Pasti kamu juga gak bakal percaya. Oh bukan yang gak percaya Bim, tapi itu kan semua yang kamu bicarakan di luar logika, ujar Panji sambil memijat-mijat keningnya. Dia pusing mendengarkan cerita dari temannya itu, tapi Panji juga percaya dengan semua cerita yang diceritakan oleh Bima.
Berbohong bukanlah sifat dari Bima. Dia tahu karena Panji sudah mengenal Bima sedari lama. Terus, sekarang kamu gimana? Ucapnya. Gak tahu, Ci. Tiap malam aku gak bisa tidur, kata Bima lesu. Sepertinya kamu mesti cari pembimbing, Bing. Siapa tahu dengan ada yang ngebimbing kamu, nanti kamu bisa jauh lebih stabil kondisinya. Maaf ya, aku ndak bisa berikan solusi selain itu, ucapnya. Ya benar. Kenapa Bima tidak kepikiran dengan itu semua? Kalau memang ini harus terjadi dengan dirinya, setidaknya dia juga harus belajar untuk mengendalikan apa yang dimilikinya saat ini. Tapi pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang mau dan bisa mengajari Bima tentang hal supranatural seperti ini? Bel pergantian pelajaran sudah berbunyi. Bima dan Panji segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sesampainya di depan pintu, mereka berdua mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruang kelas untuk mencari bangku yang masih kosong. Sialnya, bangku yang kosong berada di ujung dekat jendela di mana Bima melihat sosok anak laki-laki yang kemarin mengikutinya sedang duduk menghuni bangku tersebut. Kenapa lagi sih? Ayo, dorong Panji agar Bima segera bergerak. Kamu yang di ujung ya, ujar Bima, mencoba menghindari untuk menduduki makhluk tersebut. Iya, ujar Panji. Namun, saat Panji hendak duduk, sosok itu menghilang tak kemana. Merasa aman, Bima pun ikut duduk di sebelah Panji. Tapi ia salah dengan apa yang dia kira. Sosok hantu anak laki-laki itu sekarang justru berdiri tepat di samping Bima. Hawa yang dipancarkannya benar-benar membuat perasaan Bima menjadi sedih. Bim, kamu kenapa nangis? Ujar Panji yang heran kala melihat Bima tiba-tiba saja menangis. Aku nggak tahu, aku bisa gila kalau gini terus aku, Ji. Paham akan yang terjadi dengan Bima. Panji hanya diam dan tak berkata apa-apa lagi. Ji, tukaran dong. Ngantuk, aku mau tidur, ujar Bima yang memang sedari tadi menahan matanya agar tidak tertidur. Tadi nggak mau di sini, sekarang minta tukeran. Yes, kamu itu angel, Bim, ujar Panji marah-marah. Namun tetap ia beranjak dan memberikan bangku yang ia pakai agar Bima bisa tidur sebentar. Tidak butuh waktu lama, semilir angin yang berembus melewati jendela membuat Bima terlelap hanya dalam hitungan menit. Saat ini, Bima sedang berdiri di sebuah bangunan mirip sekali dengan kelasnya, bingung celingukan mencari Panji, tetapi tidak ada seorang pun yang dikenalnya di tempat tersebut. Kamu, ucap Bima saat melihat anak laki-laki yang duduk tidak jauh darinya. Tidak ada jawaban. Anak laki-laki itu terus memandang tajam ke arah depan. Mengikuti arah pandangnya, Bima terkesiap. Beberapa orang sedang bergerombol dilihatnya. Beberapa sedang tertawa mencemooh. Sebagian lagi terlihat melempari gadis kecil dengan kapur dari tangannya. Hentikan, sudah cukup kalian melukainya, ujarnya sambil menghentikan teman-temannya yang sedang memukuli bocah wanita itu. Wow. Sekarang kamu jadi pembela pribumi, Willem. Apa kamu juga berniat menjadi salah satu dari mereka? Kata salah seorang siswa yang dekat dengan mereka. Tidak ada urusannya dengan itu semua. Tapi kalian sudah keterlaluan, ujar Willem. Saat itu ia sudah jongkok di sebelah gadis cilik itu. Pergilah, atau ku buat kakimu patah, ancam Willem dengan tatapan yang tajam. Tidak ada yang berani menentang. Siapa yang berani dengan Willem? Anak dari salah satu pembesar di daerah mereka. Kerumunan itu bubar dan hanya menyisakan mereka berdua. Siti, kamu tidak apa-apa, katanya sambil membantu gadis kecil yang ia panggil Siti. Tidak apa, kamu pergilah. Nanti mereka akan semakin mempermainkanku, kata Siti dengan tatapan penuh dengan rasa dengki. Baik, lain kali aku tidak akan menolong kamu lagi, ujar Willem sambil beranjak kembali ke bangkunya. Adegan berganti. Kali ini Bima sedang berdiri di luar kelas. Dilihatnya, kedua bocah tadi sedang duduk mendiskusikan sesuatu begitu mencolok. Si bocah laki-laki dengan kulit seputih susu, rambut berwarna coklat muda, sedang si gadis berkulit gelap dengan rambut berwarna hitam terurai. Ternyata kamu pandai juga, Siti.
Siapa yang mengajarimu? Kata Willem saat itu mereka duduk di bawah rindangnya pohon tanjung yang memang mendominasi tempat tersebut. Sesekali Willem mengerjapkan mata saat sinar matahari menyorot mengenai bola matanya yang berwarna biru cerah. Aku membaca dan belajar, ucap Siti yang masih setia pada buku yang ia pegang. Willem beberapa kali berdecak kagum dengan hasil pekerjaan Siti. Willem, ujar Siti setelah beberapa saat ia terdiam. Kenapa kamu mau berteman denganku? Ucap Siti yang masih tertunduk seolah-olah melihat tulisan dari buku yang ia baca. Kenapa? Hanya karena ingin kurasa, jawab Willem sambil tersenyum sambil memandangi Siti dari samping. Oh, hanya itu kata yang Siti ucapkan. Melihat senyum Willem, jantung Siti merasa berdebar. Diteringat bagaimana Willem selalu mencoba untuk menolongnya di saat teman-temannya berbuat seenaknya membulinya hanya karena ia seorang pribumi. Ada perasaan nyaman yang muncul saat ia dekat dengan anak tuanya itu. Memang, kedua orang tua Siti bekerja untuk ayah Willem. Sudah puluhan tahun mereka mengabdi karena kesetiaan mereka. Maka Siti diberikan izin untuk bisa bersekolah di sini. Adegan tiba-tiba berganti lagi. Kali ini Bima berdiri di sebuah rumah yang cukup besar. Terlihat ada beberapa orang yang sedang bertengkar. Tidak, tolong hentikan. Dia tidak bersalah, ucap Willem mengiba pada orang tuanya. Willem, apa istimewanya gadis ini? Sampai kau membelanya setengah mati, ujar salah seorang pria yang berdiri tepat di depan Willem. Tidak tahu, aku hanya berteman dengannya. Tolong, kata Willem yang sudah memohon untuk membebaskan gadis kecil yang saat ini sudah terlihat lemas. Badannya penuh dengan luka memar. Beberapa darah sudah mengering, bahkan sesekali masih terdengar rintihan kesakitan dari gadis itu. Ayo Willem memang terkenal dengan keangkuhan dan kekejiannya tidak pandang bulu. Siapa yang berani dengannya pasti akan langsung mendapatkan ganjaran. Seperti saat ini, Siti sedang meringkuk kesakitan. Sudah beberapa waktu ini, dia disiksa dengan sangat keji hanya karena berinteraksi dengan anaknya, Willem. Kamu tidak apa-apa, ucap Willem saat papanya sudah pergi dari hadapan mereka. Siti hanya mengerang dan menggeleng, takut dengan Willem. Ia mencoba menghindar saat bocah laki-laki itu mencoba menolongnya. Pergilah, aku sudah cukup merasakan ini semua, kata Siti lirih. Adegan pun berubah lagi. Kali ini terlihat riuh orang-orang di sekitaran rumah itu. Beberapa dari mereka terlihat panik dan khawatir. Bima mendekat. Kali ini yang dilihatnya Siti sudah dalam posisi menungging. Kedua tangannya terikat pada balok kayu yang membentang secara horizontal. Sudah kuberitahu untuk jangan pernah lagi mendekati Willem, teriak salah seorang laki-laki. Sementara Siti hanya bisa menangis dan meratap. Dilihatnya kali ini Willem hanya berusaha untuk membebaskan diri dari orang yang sedang memeganginya. Tolong, itu salahku. Jangan, dia tidak bersalah, ucap Willem serak. Maafkan aku. Dengan sekali tebas, kepala bocah itu terjatuh dengan bunyi pelan di tanah rerumputan. Darah mengucur hebat dari leher gadis kecil tersebut. Sedangkan Willem masih berteriak-teriak melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Bima, kamu kenapa? Bim, bangun Bim, ujar Panji panik saat melihat Bima berteriak-teriak meminta tolong. Dilihatnya kali ini teman-temannya sudah mengelilinginya. Badannya bergetar dengan hebat, tidak terkendali. Nafasnya memburu dan masih meronta-ronta saat dipegangi oleh Panji. Seketika Bima muntah hebat. Kejadian yang baru saja ia alami benar-benar terasa nyata. Tubuhnya gemetar hebat. Bima, kamu kenapa? Ayo, bantu teman kalian, bawa ke UKS, perintah Pak Hanif, salah seorang guru yang sedang mengajar waktu itu. Dibawa oleh Panji dan juga Pak Hanif menuju UKS. Bima terlihat lemas, kakinya tak kuat melangkah, pikirannya melayang dengan kejadian yang barusan ia lihat. Saya ke ruang guru dulu, saya akan menghubungi orang tua Bima. Kamu tunggu Bima ya, pinta Pak Hanif sambil berlalu keluar ruangan. Panji sedari tadi hanya melihat keadaan Bima. Dilihatnya mata Bima masih tidak terfokus, badannya masih gemetar, bahkan keringat masih keluar di bagian pelipisnya. Bim, kamu kenapa sih Bim? Tanya Panji menoleh sesaat. Bima kembali memejamkan mata.
Jauh lebih buruk, Ci, ujar Bima lirih. Itu itu seperti tidak Itu seperti bukan mimpi. Aku seperti ada di waktu kejadian itu. Bima merepet dengan tidak jelas. Kamu itu ngomong apa toh, Bim? Ujar Panji kebingungan, sedangkan Bima masih terus menghela nafas mencoba untuk menenangkan diri. Kejadian di mana ia melihat kepala gadis kecil itu ditebas membuat Bima benar-benar terguncang. Minum dulu nih, kata Panji sambil menyerahkan sebotol air mineral. Setelah dirasa tenang, Bima pun mulai menceritakan saat ia tertidur di dalam kelas tadi. Sumpah Bim, ujar Panji yang sekarang juga terlihat panik. Loh, sumpah Bim, ujar Panji yang sekarang terlihat panik. Loh, terus gimana? Beneran kamu lihat sosok itu? Bima mengangguk dengan apa yang Panji katakan. Dia sendiri bingung dengan semua rentetan kejadian ini. Pak Arif, ucap Bima lirih. Siapa Bim? Pak Arif, Ci. Dia teman dari padiku. Dia orang yang bisa atau mengerti dengan hal seperti ini. Maksud kamu apa sih? Kamu mau ketemu sama dia? Tanya Panji. Rumahnya di mana? Aduh, aku lupa jalan ke rumahnya. Tapi yang kuingat cuma masuk ke sebuah kampung Lingkono, ucap Bima sambil mengingat-ingat jalan yang dilalui bersama padenya kemarin. Duh, jauh Bim dari sini Bim. Lebih baik kamu istirahat dulu. Nanti setelah kondisimu sudah baik, baru kita pikirkan untuk pergi ke sana, ujar Panji. Seharian itu, Bima hanya duduk rebahan di UKS. Sempat Pak Hanif menawarinya untuk pulang, tapi karena kondisi rumah Bude yang juga tidak ada orang, Bima memilih untuk sementara beristirahat saja di UKS. Dia tidak mau mengambil resiko bertemu dengan wanita berkebaya hitam itu di saat kondisinya seperti ini. Kalaupun itu mimpi, kenapa terasa nyata ya? Batin Bima yang masih teringat kejadian yang dilaluinya. William itu siapa? Siti itu siapa? Dan kenapa aku diperlihatkan kejadian mengerikan itu? Tok tok tok. Terdengar ketukan dari arah pintu yang membuyarkan lamunan Bima. Tanpa menunggu jawaban, Panji sudah masuk dan duduk di sebelah Bima. Pulangnya aku antar Bim. Aku minta dijemput sama Pak Slamet, ucap Panji. Bima mengangguk. Ia segera beranjak pergi untuk meninggalkan sekolah bersama Panji. Sesampainya di rumah Bude, rumah itu terlihat sepi. Mobil yang biasa terparkir di garasi rumah juga tidak ada. Belum pulang ya, batin Bima saat ia mengecek jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 3 sore. Pada awalnya, memang Bima merasa was-was untuk masuk ke dalam rumah, takut jika harus bertemu dengan sosok wanita itu lagi. Tapi badannya begitu lelah, ia ingin segera direbahkan. Memantapkan diri, Bima akhirnya mengambil kunci yang ada di pot dan membuka pintu rumah tersebut. Baru selangkah dia masuk ke dalam rumah, semerbak bau bunga melati sudah masuk ke dalam indera penciumannya. Sempat ragu untuk melangkah lebih jauh, tapi badannya benar-benar terasa letih. Ingin sekali ia merebahkan diri di atas kasur yang empuk. Nekat Bima melangkah masuk. Buru-buru dia pergi ke kamar mandi tanpa menengok ke kanan dan ke kiri. Bahkan saat melewati kamar Mbak Maya yang sedikit terbuka, dia memilih untuk mempercepat langkah. Dia tahu ada sosok wanita di dalam kamar tersebut. Terengah, dia sudah berada di dalam kamarnya. Dia selalu merasa aman di sini, seolah ada perlindungan yang tidak terlihat yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam kamarnya itu. Bima, kamu udah pulang Bim? Terdengar sapaan budenya dari arah luar kamar. Lega karena ada orang lain di dalam rumah ini, Bima sedikit merasa rileks. Ya Bude, ini baru datang, ucapnya. Ya wes, makan dulu yuk, ujar budenya dengan suara langkah kaki menjauh dari kamar Bima. Tidak enak jika harus diminta 2 kali. Bima pun beranjak menuju meja makan. Budenya sudah duduk di sana dengan raut wajah datar. Budinya sudah menunggu duduk di sana dengan raut wajah yang datar. Mbak Maya sama Pade kemana Bude? Tanya Bima yang sudah duduk di meja makan. Lagi keluar, sebentar lagi pulang kok. Kamu makan aja dulu, ujarnya. Tapi di sini ada yang aneh. Budinya jarang sekali tersenyum-senyum sendiri melihat Bima, seolah tatapannya kosong. Lagi pula, sejak kapan Budi suka menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri? Ya Bude, Bima masih kenyang, ucap Bima. Tiba-tiba saja handphone yang ada di kantung Bima bergetar didengarnya. Bude kali ini
Dia sedang bersenandung lirih dengan bahasa yang tidak Bima pahami. Penasaran siapa yang mengiriminya pesan, segera Bima membuka handphone tersebut. Bima, Bude sama yang lain pulang agak sore. Makanan sudah Bude siapkan, kamu makan dulu aja ya. Dek, pesan itu berasal dari budenya. Kalau memang budenya sedang pergi, siapa yang ada di depan Bima saat ini? Perlahan Bima mengangkat kepalanya dan betapa kagetnya dia. Sosok Bude sudah berubah menjadi wanita berkebaya hitam yang selalu saja mengikuti Mbak Maya. Tersenyum, sosok tersebut melihat ke arah Bima. Makin wangi saja baumu, nak. Nah, ucap dengan masih menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kaget bukan main, Bima berlari menuju kamarnya. Suara tembang lagu Jawa yang ia dengar semalam terdengar lagi di telinganya, dibarengi dengan aroma bunga melati yang menguar dengan hebat. Stres dengan kejadian beruntun yang Bima alami kali ini, dia hanya bisa meringkuk berharap Bude dan yang lainnya segera pulang. Berpikir untuk menghubungi Panji, tapi handphonenya terjatuh saat tadi ia kaget melihat sosok wanita itu. Bima, cah bagus, saya kuat, ojo kalah karo barang ora enak. Terdengar suara laki-laki yang suaranya selalu menenteramkan Bima saat ketakutan menghantuinya berulang kali. Bima berdoa dan menghela nafasnya agar bisa tenang. Suara tembang Jawa masih terdengar dari arah luar. Entah sudah berapa lama dia tidak tahu, tidak berani untuk menengok jam yang terpasang di dinding kamarnya. Waktu terasa begitu lama hingga terdengar deru suara mobil yang masuk ke dalam carport rumah itu. Sesaat Bima tidak menggubris. Dia takut jika itu hanya tipu daya mereka agar Bima kembali keluar kamar. Assalamualaikum. Terdengar suara Bude dan beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Lega, sungguh lega. Bima langsung beranjak dan membuka pintu kamarnya. Benar, itu adalah Bude dan yang lainnya. Waalaikumsalam. Mbak Maya gimana? Udah sehat? Kata Bima yang langsung menyalami Bude dan padenya. Sedangkan Mbak Maya terlihat aneh. Tanpa mengucapkan apa-apa, dia langsung beranjak menuju kamar tidurnya. Heran dengan sikap Mbak Maya. Tidak biasanya ia langsung masuk ke dalam kamar, apalagi saat berjumpa dengan Bima. Mbak Maya kenapa Bude? Tanya Bima heran. Kecapean mungkin Bim, dari tadi ngelamun terus. Pas diajak belanja juga cuma diem aja, ujar Bude merasa mungkin Mbak Maya butuh istirahat. Bima mengurungkan niatnya untuk pergi ke kamarnya. Kegelisahan menggayuti Bima. Pikirannya terus melayang ke Mbak Maya. Beberapa kali ia mencoba untuk menepis bayangan-bayangan buruk yang silih berganti hinggap di kepalanya. Tok tok tok, tok tok tok. Bima, udah tidur? Terdengar suara wanita yang Bima tahu itu adalah Mbak Maya. Bergegas dia berdiri dan membuka pintu kamar. Belum Mbak, kenapa Mbak? Ujar Bima. Aku mau liatin kamu sesuatu, katanya sambil menarik Bima untuk mengikutinya. Berjalan mereka berdua, ia meminta Bima untuk masuk ke dalam kamarnya. Kenapa Mbak? Sekali lagi Bima bertanya. Kali ini Mbak Maya sudah duduk di depan meja rias. Bau bunga melati di dalam kamarnya masih terasa menusuk indera penciuman Bima. Mbak Maya pakai parfum melati ya? Tanya Bima yang mulai pusing dengan semerbak bau melati yang terasa begitu kuat. Enakan Bim baunya. Dari kemarin aku mimpi ditemui wanita, sosoknya begitu cantik, dan dia minta padaku untuk selalu memakai wewangian melati. Ucapnya, dia tidak menoleh ke arah Bima saat bicara padanya. Justru sekarang dia malah sedang bercermin dan menyisiri rambutnya yang panjang. Mbak, kamu gak apa-apa Mbak? Ucap Bima yang mulai merinding dengan apa yang dia lihat. Pasalnya senandung lirih tembang Jawa juga mulai keluar dari bibir sepupunya itu. Gak apa-apa Bim, justru aku bahagia. Ucapnya tersenyum. Bima mengedarkan pandangannya, mencoba fokus untuk mencari keberadaan dari sosok wanita berkebaya hitam itu. Namun nihil, tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. Ya udah, aku balik ke kamar ya Mbak, kata Bima. Tidak ada jawaban dari Mbak Maya. Ia masih saja terus menyisir rambutnya dan terus bersenandung lirih. Bim,
Temenin Mbak dulu, ucap Maya saat Bima sudah mencapai daun pintu. Bima membalikkan badannya. Tatapannya kini beradu dengan Mbak Maya yang sudah duduk menghadap ke arah pintu. Senyumnya terlihat mengerikan. Tatapannya begitu tajam, hawa dingin terasa muncul entah dari mana yang membuat Bima merasakan hawa mencekam yang ia kenali. Seluruh bulu romanya berdiri dengan kuat. Suasana di kamar Mbak Maya begitu terasa sesak. Ada sesuatu yang membuat Bima merasakan dirinya tertekan saat itu. Siapa kamu? Tanya Bima mencoba memberanikan diri. Dia tahu kalau sosok yang ada di depannya saat ini bukanlah sepupunya. Tersenyum, Mbak Maya justru kembali bersenandung. Aku Maya, Bim. Apa kamu lupa? Ucapnya sambil berjalan pelan menuju ke arah Bima dengan melenggak-lenggokkan pinggulnya. Sungguh aneh. Tidak biasanya Mbak Maya berjalan seperti itu. Cak bagus, ucapnya saat ia sudah tepat berada di depan Bima. Terasa belayan tangan Mbak Maya di pipi Bima. Sebentar lagi bocah iki wes bakal turu. Sudah waktunya, sudah tidak lama lagi. Tersentak, Bima melepaskan tangan Mbak Maya. Dia berusaha untuk berani dan membaca doa-doa untuk mengusir jin. Tapi justru Mbak Maya kali ini tertawa. Tawanya terdengar begitu menakutkan. Sebelum kamu ada, aku sudah tahu itu apa, ucap Mbak Maya yang kini menatap Bima dengan penuh kebencian. Jantung Bima berdebar dengan keras. Suaranya bertalu-talu hingga terdengar sampai di telinga. Batinnya tidak lepas dari bacaan doa untuk mengusir jin. Arep main-main karo aku? Kalau memang itu maumu, tak sanggupi. Langsung saja, kali ini Mbak Maya mencoba untuk mencekik Bima. Kekuatannya begitu besar, tersedak-sedak. Bima kehabisan nafas, mencoba berteriak, memanggil Bude dan padenya. Namun yang muncul hanya suara dengkuran. Tenggorokannya begitu tertekan. Tiba-tiba saja Mbak Maya terlempar. Kini, sosok wanita berkebaya hitam itu berdiri tepat di samping tubuh Mbak Maya yang terjatuh ke landai. Kendisuari, terdengar suara menggelegar yang muncul entah dari mana. Bima masih berusaha untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Mendapati ada kesempatan, Bima membuka pintu dan berlari menuju arah kamar Bude dan padenya. Bude, Pade, ucap Bima panik sambil mengetuk-ketuk pintu kamar mereka. Kenapa Bim? Kata Pade saat sudah membuka pintu kamarnya. Mamaya Pade, Mamaya, ucap yang panik. Melihat kepanikan Bima, segera Pade dan Bude berlari menuju kamar Mamaya. Pintu kamar Mamaya terkunci. Maya, buka Mai, kamu kenapa? Ucap Pade panik. Beberapa saat tidak ada jawaban sampai pintu kamar itu terbuka. Mamaya dengan muka mengantuk bingung dengan orang yang menggedor-gedor pintu kamarnya. Kenapa rame-rame gini? Ujar dengan masih mengantuk. Bima yang melihat itu semua menjadi bingung. Tadi Mamaya kan teriak-teriak. Ucap Bima berbohong, tidak mau langsung menceritakan apa yang barusan dialaminya. Kamu ngelindur Bim, orang aku dari tadi pulang langsung tidur, badanku sakit semua, ucapnya. Melihat itu semua, Bima juga bingung. Pade dan Bude yang awalnya panik mengira jika Mbak Maya kenapa-napa, justru malah sekarang melihat Bima dengan tatapan prihatin. Kamu mungkin kecapean Bim, sekarang tidur lagi ya, ucap Budenya yang terlihat lelah. Tapi ya Bim, mungkin kamu lelah, sekarang tidur Ki, ucap Mbak Maya sambil memberikan senyum penuh arti. Mau tidak mau, kali ini Bima hanya bisa kembali ke kamar. Apa benar tadi aku hanya mimpi? Batinya saat sudah duduk di tepian ranjang. Sesaat dia tidak menyadarinya, lehernya terasa perih di beberapa bagian. Dipegangnya memang ada semacam goresan-goresan kecil. Penasaran, ia mencoba untuk bercermin. Benar saja, ada bekas kemerahan. Berarti yang dialaminya barusan bukanlah mimpi. Ji, besok anterin aku ke rumah Pak Arif. Bima mengirimkan pesan singkat kepada Panji. Kondisi ini membuat Bima bingung. Hampir dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan halusinasi. Lelah dengan kejadian seharian ini, dengan mudah Bima tertidur pulas di malam itu.
Di sekolah, saat Bima masuk ke dalam kelas, dia tidak mendapati sosok hantu laki-laki yang sering duduk di bangku ujung dekat dengan jendela. Namun, dia merasa beruntung. Sudah banyak kejadian di rumah budenya yang membuat malam-malamnya penuh dengan teror tanpa harus ditambah lagi dengan sosok yang memperlihatkan sesuatu yang membuat dirinya semakin pusing. Bima hanya ingin segera tahu dan mengerti kenapa semua ini terjadi ke depannya. Kita pergi sekarang, Ji. Ajak Bima yang sudah tidak tahan dengan semua ini. Ngawur kamu, bolos. Ucap Panji yang heran. Belum pernah selama berteman Bima mengajaknya untuk bolos sekolah. Udah, ayo buruan, kata Bima yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Pak Arif dengan sedikit paksaan. Akhirnya mereka berdua saat ini sudah berada di luar sekolah. Ya, berkat kemampuan Panji dalam hal membolos, dengan mudahnya mereka berdua bisa keluar dari sekolah dengan cara melompat pagar dinding yang bersebelahan dengan perumahan warga. Segera setelah itu, mereka berlari menuju tempat yang aman. Udah, buruan pesan ojeknya, kata Panji. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya mereka berdua sudah duduk di dalam taksi online yang Bima pesan. Tujuannya kali ini adalah bertemu dengan Pak Arif. Ini Bim kampungnya, tanya Panji saat melihat gerbang perkampungan yang bertuliskan Kampung Linggono. Benar, ayo ajak Bima. Mereka berdua berjalan menyusuri jalanan kampung. Beberapa warga masih beraktivitas, sebagian lagi membawa rumput dan sebagian lainnya membawa cangkul di pundaknya. Sudah 15 menit mereka berjalan hingga Bima melihat salah satu rumah yang pernah ia kunjungi beberapa hari lalu. Saat sudah mendekat ke arah rumah itu, terlihat seorang laki-laki sedang duduk di depan teras rumah yang tak lain adalah Pak Arif. Assalamualaikum Pak, ucap Bima saat sudah dekat dengan Pak Arif. Waalaikumsalam. Mas Bima, ayo mari duduk, kata Pak Arif mempersilahkan Bima dan Panji untuk duduk. Sebentar ya, ucapnya sambil masuk ke dalam rumah. Rumahnya adem ya Bim, ujar Panji yang mengedarkan pandangannya melihat-lihat kondisi sekitar rumah. Tidak menjawab, Bima hanya memberikan isyarat untuk diam. Ayo silakan diminum dulu tehnya, kata Pak Arif saat kembali dengan membawakan minuman dan makanan ringan. Jadi ada yang bisa saya bantu Mas? Maaf sebelumnya Pak, bertamu pagi-pagi sekali karena ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif, kata Bima. Pak Arif tersenyum. Soal apa yang kamu lihat? Ujarnya mengangguk. Bima mulai menceritakan apa yang sudah terjadi setelah dia bisa melihat mereka. Saat Bima sudah selesai bercerita, Pak Arif hanya terdiam, matanya terpejam, tidak berani menegur. Bima hanya bisa menunggu. Mau tidak mau, memang harus seperti ini Mas. Ini memanglah jalan yang harus kamu tempuh. Dan kamu juga harus mengendalikan kekuatanmu. Mereka juga tidak lebih dari kita. Mereka juga makhluk ciptaannya, ujarnya. Berarti kejadian semalam itu memang nyata ya Pak? Tanya Bima spontan. Ia juga menyentuh lehernya yang masih terasa perih, tak luput dari pandangan Pak Arif. Dia meminta izin untuk melihat luka yang ada di leher Bima. Saat tangan Pak Arif menyentuh luka itu, rasanya benar-benar panas. Aduh, orang Bima. Sudah, tidak apa-apa. Setelah ini akan sembuh, ujar Pak Arif. Sosok wanita yang kamu lihat di belakang anak Wawan itu memiliki energi negatif yang kuat. Beruntung kamu punya penjaga yang melindungi. Penjaga? Iya, penjaga. Bukannya kemarin saya sudah bilang kalau leluhurmu itu memiliki perjanjian dengan mereka untuk melindungi seluruh keturunan, kata Pak Arif yang mulai menyalakan rokoknya. Kalau begitu, kenapa sosok wanita itu mengikuti Mbak Maya Pak? Bukannya kami dijaga? Tanya Bima, otaknya berpikir keras. Kalau memang ada sosok penjaga yang melindungi seluruh keluarga mereka, kenapa dia dan Mbak Maya mendapatkan gangguan gaib dari sosok lainnya? Tidak semua wadah dari keturunan Simbamu bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara langsung. Wadah yang dipilih itu sudah merupakan takdir, yang berarti kamu sendiri juga harus berperan dalam menjaga saudara-saudaramu. Jelas Pak Arif. Bima merasakan berinding di sekujur tubuhnya. Dia merasa bahwa ini terlalu besar untuknya di umur yang masih sangat muda. Apa dia punya kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya?
Waktu akan terus berjalan, di mana saat itu kamu sudah mencapai kematangan tanpa harus mendapat bimbingan dari orang lain. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan, terutama yang berhubungan dengan hal gaib. Kemampuan itu berkembang, Bim, ibarat pisau, kalau tidak diasah juga pasti akan tumpul. Ucapnya. Bima terdiam mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Pak Arif. Dia ingat dengan mimpinya bertemu dengan kakek-kakek yang mengucapkan hal serupa. Sekarang apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Saya masih merasa bingung dan takut dengan segala sesuatu yang saya lihat, ujar Bima dengan pandangan menunduk. Jujur, dia masih takut dan khawatir dengan apa yang akan ditemuinya nanti. Temui penjagamu, berinteraksilah dengannya, tapi jangan langsung percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka juga tergantung dari dirimu, jawab Pak Arif yang kini menatap Bima dengan pandangan serius. Maksudnya gimana ya, Pak? Bersihkan dirimu dari segala niatan-niatan buruk. Setan selalu menggoda kita. Jika kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tetap di jalan yang sesuai, dia akan mengikutimu untuk berada di jalan yang kamu pilih. Begitu pula sebaliknya. Jika kamu berniat untuk menyakiti seseorang, maka dia akan mengikuti apa yang kamu inginkan. Jelas, Pak Arif? Berarti saya harus mengendalikan diri saya, Pak? Tanya Bima. Benar. Tingkah laku, pikiran, dan perasaanmu itu harus benar-benar kamu kendalikan, kata Pak Arif. Panji yang mendengarkan itu semua justru merasa bersyukur tidak memiliki sesuatu yang Bima miliki baginya. Kehidupan normal saja sudah cukup untuk bisa disyukuri tanpa harus melewati berbagai keadaan di luar logika manusia. Bagaimana saya bisa bertemu dengan penjaga saya, Pak Arif? Apa Bapak bisa bantu saya? Pinta Bima yang kali ini menatap Pak Arif dengan sedikit takut. Apa kamu sudah siap untuk melihat sosok penjagamu? Ujarnya lagi. Ya kalau memang ini jalan yang harus saya tempuh, mau nggak mau saya harus siap, Pak, ucap Bima dengan polosnya. Sedikit rasa prihatin mulai muncul di hati Pak Arif. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi Bima. Bahkan mungkin dulu saat dia mulai mengetahui kemampuannya, dia mungkin jauh lebih muda dari usia Bima saat ini. Aku akan mengajarimu bagaimana caranya bisa bertemu dengan penjagamu. Aku akan membimbingmu sampai kamu bisa mengendalikan apa yang kamu miliki. Tapi sekali lagi, itu semua kembali kepadamu, Bim. Saya hanya menunjukkan cara-caranya, ujarnya saat setelah menimbang-nimbang resiko yang harus ia hadapi nantinya. Kemudian Pak Arif mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Panji yang jujur tidak mau ikut campur memilih untuk menunggu di teras rumah. Ada satu ritual yang harus kamu lakukan, Bim. Ini mengenai tradisi leluhur Jawa, ucap Pak Arif saat sudah berada di dalam rumah. Apa itu, Pak? Kamu harus membersihkan dirimu terlebih dahulu. Membersihkan diri? Maksudnya mandi ya, Pak? Ujar Bima. Pak Arif tersenyum. Dia berjalan menuju arah belakang rumahnya. Saat kembali, dia sudah membawa tampah yang di atasnya ada beberapa macam bunga. Mandilah dengan bunga macan kera ini. Niatkan untuk membersihkan diri dari segala energi negatif yang selama ini menempel di tubuhmu, kata Pak Arif sejenak. Ia ragu, belum pernah Bima melakukan hal-hal seperti ini, tapi dia juga sudah lelah dengan ketakutan yang selama ini menghantuinya. Memantapkan diri, ia menerima tampah tersebut dan meminta izin ke kamar mandi. Namun sebelumnya, Pak Arif sudah duduk bersila di atas tampah dan membacakan sesuatu, entah doa atau mantra. Bima tidak bisa mendengar apa yang ia ucapkan. Beberapa menit sudah Bima mandi, ada perasaan aneh yang muncul pada guyuran pertama. Dia merasakan tubuhnya merinding hebat. Dia berpikir karena hawa dingin yang berasal dari daerah tersebut, tapi tubuh Bima tidak menggigil sama sekali. Guyuran kedua, sekali lagi dia merasakan ada keanehan. Ada sesuatu yang lepas dari tubuhnya, seolah badannya menjadi begitu ringan dan segar. Hal itu terjadi terus-menerus hingga pada guyuran ketujuh. Bima merasakan sensasi yang aneh. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Yang dia lihat hanya kabut tipis menyerupai uap air.
Setelah selesai, dia melihat Pak Arif sudah berada di teras rumah, sedang membicarakan sesuatu dengan Panji. Keduanya tertawa, entah apa yang mereka bicarakan. Sudah selesai, ucap Pak Arif. Sudah Pak, ucap Bima sambil tersenyum. Wah, kelihatan segeran kamu Bim, timpal Panji yang memang melihat Bima tidak sekusut tadi. Merengut kepada Panji, ia pun duduk kembali di kursi tamu. Saya akan memberikan satu amalan untuk kamu Bim. Jika kamu memang benar-benar siap, maka kamu akan langsung bertemu dengan sosok penjagamu. Jika kamu memang belum siap dan masih ada keraguan di hatimu, kemungkinan kamu akan bertemu dengannya lewat mimpi, ujar Pak Arif. Saya siap Pak, kata Bima mantap. Kemudian Pak Arif menuliskan sesuatu di atas kertas dan memberikan cara bagaimana dia bisa bertemu dengan sosok yang menjaganya selama ini. Pak Arif, lalu bagaimana dengan Mbak Maya ya? Tanya Bima yang teringat dengan kondisi sepupunya. Saya akan bantu dari sini, tapi alangkah baiknya jika Wawan sendirilah yang memintaku karena ada batasan-batasan yang tidak bisa aku langgar, ucapnya. Dan untuk kejadian yang kamu mimpikan saat di dalam kelas, itu hanyalah fragmen ingatan kejadian yang diberikan oleh sosok-sosok tertentu. Bisa saja ada maksud di balik itu semua atau hanya sekedar memperlihatkan. Lanjut Pak Arif yang membuat Bima dan Panji heran. Bagaimana bisa Pak Arif tahu kejadian di sekolah kemarin hari? Belum pernah Bima merasakan jantungnya berdebar begitu cepat. Ada sesuatu yang membuatnya gugup. Setelah pulang dari tempat Pak Arif, dia merasa ada sesuatu yang menunggu. Entah apa, dia sendiri pun tidak tahu. Dilihatnya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sesuai dengan penjelasan dari Pak Arif, kini ia mulai bersiap-siap beranjak dari tempat tidurnya, mempersiapkan mental. Bima beberapa kali menghela nafas panjang. Dari tadi, setelah makan malam, dia memang langsung masuk ke dalam kamar. Dia masih malas jika harus berinteraksi dengan sosok wanita berkebaya hitam. Menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Dilihatnya suasana rumah begitu sepi dan juga damai, seolah penghuninya sedang terlelap begitu dalam di alam mimpi. Namun begitu ia melewati kamar Mbak Maya, dia mendengar suara lirih wanita sedang bersenandung kidung Jawa kembali. Saat sudah di dalam kamar, Bima melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian ia duduk berdoa meminta pertolongan serta kekuatan agar bisa menghadapi setiap cobaan dan ujian yang sedang dilaluinya. Terdiam bersila untuk mengatur nafas, Bima meniatkan diri untuk bertemu dengan sosok penjaganya. Hatinya terus mengucapkan wirid yang diberikan oleh Pak Arif. 15 menit sudah, dia duduk dengan posisi bersila. Punggungnya mulai merasakan kebas di dahinya. Muncul bulir-bulir keringat. Badannya terasa panas di area punggung, seolah sedang ada pusaran energi di sana. Assalamualaikum, ucap suara berat yang pernah Bima dengar sebelumnya. Terkaget, sontak ia membuka kelopak matanya. Waalaikumsalam, ucap Bima dengan terbata-bata. Mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada sosok wanita berkebaya hitam itu. Masih tertera jelas dalam ingatannya waktu pertama kali sosok itu mendatangi dan memegangi tubuh Bima. Apa kebutuhanmu, Leh? Ucapnya dengan senyum yang menambahkan gigi-giginya yang runcing. Panjenengan sinten? Tanya Bima. Sosok itu tidak menjawab. Rasa was-was masih terus menyelubungi nuraninya. Takut sosok ini bukanlah penjaga yang Pak Arif maksudkan. Kowe pengen ngerti aku sopo? Kata sosok itu dengan tawa yang mendirikan bulu roma. Kowe ngundang aku supaya ngerti aku iki sapa. Lanjutnya, kali ini Bima benar-benar merasa kecil. Sosok yang sedang berjongkok di depannya begitu mengerikan. Jimba, kata Bima terbata-bata menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Ora usah wedi. Aku Kromo Sengkono. Saiki kowe wis ngerti aku sapa. Janji tetep janji, ngasih rampungnya donya tak jogo kabeh anak turune simbahmu. Kali ini sosok itu menatap Bima dengan tajam. Ngapunten Mbah, kenapa mesti kulo? Kata Bima yang mulai berani dengan kondisi yang ia lihat.
Itu bukan urusanku. Kakekmu yang memilih wadahnya. Sekarang tinggal lelakonmu mau seperti apa. Matur suwun Mbah, ucap Bima karena dirasa sudah cukup dia berinteraksi dengan sosok tersebut. Pesan dari Pak Arif jelas kalau dia belum bisa terlalu lama untuk berinteraksi secara langsung, takut jika Bima kehabisan energi malah justru bisa membahayakan dirinya. Mantapkan hatimu, ingat semua sudah merupakan ketentuan Tuhan. Biar sosok tersebut menghilang dalam sekejap mata. Bima yang melihat itu langsung menyebut asma Allah berulang kali. Masih ragu dengan apa yang dia lihat, Bima berniat untuk memvalidasi kepada Pak Arif keesokan harinya. Sementara itu, di kamar Mbak Maya, sosok wanita berkebaya hitam itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya, sekarang sosok itu bisa dengan leluasa keluar masuk tubuh Mbak Maya. Bahkan, di saat Mbak Maya tertidur, sosok tersebut merasuki dan membuat diri Mbak Maya menari-nari layaknya sinden. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bima, kisah dari Netra Kala. Oh, seru banget di sini. Scene paling horor menurut saya tuh adalah ketika Bima lagi tiduran di kamar, terus budenya datang tuh. Budenya datang, ngajak makan, duduk adep-adepan, nggak taunya itu bukan budenya masih di luar. Apalagi pas kepalanya teleng-teleng gini ya ke kiri kan. Ini salah satu apa namanya yang menurut saya horor tanpa harus melihatkan sosok setan yang menyeramkan. Jadi sosok yang menyerupai itu menurut saya pribadi itu lebih serem nih di sini asli. Keren banget. Dan bagaimanakah di part selanjutnya nanti, apakah sosok Mbak Maya bisa disembuhkan oleh Bima atau bisa ditolong oleh Bima dari sosok berkebaya hitam yang sering menyanyikan atau menyenandungkan tembang Jawa di dalam kamar. Wow, ini salah satu sosok hantu yang saya takuti juga ya, sosok nenek berkebaya. Wow, keren banget kisahnya. Terima kasih untuk Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.